Mad God terus melangkah meninggalkan lokasi kehancuran dan memasuki kawasan pegunungan yang dipenuhi tebing-tebing tinggi. Suasana di sekitarnya terasa begitu tenang. Dedaunan bergoyang perlahan tertiup angin, seolah menegaskan bahwa ia benar-benar telah menjauh dari kawah raksasa yang menjadi saksi pertempuran dahsyat sebelumnya. Tak lama kemudian ia tiba di sebuah jalur pegunungan yang berada di dekat bangunan sederhana. Mad God berhenti di atas jalan berbatu sambil mengamati keadaan di sekelilingnya dengan sikap santai. Tubuhnya masih dipenuhi noda darah, debu, dan bekas pertarungan, tetapi semua itu sama sekali tidak memengaruhi ketenangannya. Wajahnya masih berlumuran darah dan debu. Tatapannya tetap datar tanpa sedikit pun menunjukkan perubahan emosi, seolah pertarungan besar yang baru saja terjadi bukanlah sesuatu yang layak mengusik pikirannya. Pada saat yang sama, Jin Eon menyusul dari belakang dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya melesat meninggalkan jejak aliran energi berwarna biru hingga akhirnya berhasil mendekati posisi Mad God yang tetap berdiri tenang tanpa memberikan reaksi berlebihan. Setelah berhasil menyusul, Jin Eon secara tidak langsung menyampaikan bahwa jalur di kawasan pegunungan tersebut memiliki medan yang sangat curam sehingga cukup sulit untuk dilalui. Mad God kemudian menjelaskan bahwa kesulitan itu muncul karena cara bergerak Jin Eon yang terlalu kasar dan selalu memaksakan diri melawan bentuk alam. Menurutnya, seseorang akan mampu bergerak jauh lebih cepat apabila mengikuti alur alami pegunungan, bukan berusaha menentangnya. Sambil menjelaskan hal itu, Mad God melanjutkan langkahnya dengan santai, sementara Jin Eon mengikuti dari belakang dan mengaku bahwa ini adalah pertama kalinya ia menginjakkan kaki di tempat tersebut. Di tangannya, Mad God membawa sebuah buntalan kain kecil yang terus dibawanya tanpa mengurangi langkah. Tanpa menoleh, ia langsung mengingatkan Jin Eon agar berhenti mencari alasan dan segera menyiapkan makanan sesuai kesepakatan mereka sebelumnya. Dengan nada yang terdengar biasa, Mad God menyampaikan bahwa ia menginginkan mie sebagai menu sarapan. Ia bahkan menjelaskan bahwa dirinya menyukai mie yang bertekstur lembut dengan tingkat kematangan yang benar-benar pas. Mendengar permintaan itu, Jin Eon menoleh ke arah Mad God lalu mengajukan usul lain. Menurutnya, mereka bisa saja menangkap hewan liar di pegunungan dan memanggangnya sebagai makanan karena ia sama sekali belum pernah memasak mie seumur hidupnya. Namun, sesaat setelah usulan itu terdengar, ekspresi Mad God langsung berubah drastis. Wajahnya menegang, matanya membelalak, lalu ia berteriak dengan nada penuh penegasan bahwa sarapan harus berupa mie. Penolakan itu disampaikannya tanpa sedikit pun memberi ruang bagi pilihan lain. Jin Eon hanya berdiri sambil memeluk kedua lengannya. Ia menatap Mad God dengan wajah tetap datar, tanpa terlihat terkejut ataupun berniat membantah lebih jauh. Melihat respons itu, Mad God hanya mendengus pendek sebagai tanda ketidaksabarannya. Meski wajahnya tetap tenang, dalam hati Jin Eon hanya bisa menarik satu kesimpulan. Menurutnya, Mad God benar-benar seorang master sejati, setidaknya dalam urusan hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal. Beberapa saat kemudian, suasana berpindah ke teras sebuah bangunan sederhana. Mad God telah duduk santai di depan sebuah meja rendah. Tak lama berselang, Jin Eon datang menghampiri sambil membawa nampan berisi 2 mangkuk mie yang masih mengepulkan uap panas untuk disajikan di hadapan mereka. Sesampainya di depan meja, Jin Eon meletakkan kedua mangkuk mie itu dengan hati-hati. Setelah semuanya tersaji, ia pun mempersilakan Mad God menikmati hidangan yang telah dipersiapkannya. Keduanya kemudian duduk saling berhadapan di depan meja. Mad God menatap semangkuk mie di hadapannya beberapa saat sebelum bertanya apakah rasanya benar-benar enak. Namun, sebelum ia sempat mencicipinya, Jin Eon dengan jujur mengakui bahwa dirinya sendiri belum pernah mencoba masakan itu sehingga tidak tahu bagaimana rasanya. Pengakuan itu seketika membuat wajah Mad God berubah kesal. Dengan nada tinggi dan ekspresi penuh ketidakpuasan, ia menegur Jin Eon karena berani menyuruhnya memakan hidangan yang bahkan belum pernah dicicipi oleh orang yang memasaknya sendiri. Baginya, tidak masuk akal menyajikan makanan tanpa mengetahui lebih dahulu apakah rasanya enak atau tidak. Setelah melontarkan protes tersebut, Mad God terdiam sambil mengepalkan salah satu tangannya. Perlahan ekspresinya kembali tenang, seolah sedang menahan kekesalannya. Sementara itu, Jin Eon justru teringat pada pria yang semalam memberinya ceramah panjang. Dalam hati,
Ia bertanya-tanya kemana sosok itu menghilang. Meski suasana sempat menjadi canggung, Jin Eon tetap mempertahankan ekspresi datarnya. Tanpa menunjukkan rasa bersalah ataupun emosi berlebihan, ia hanya dengan tenang meminta Mad God untuk tetap memakan mie yang telah disiapkannya. Mad God akhirnya menghela napas pelan sebelum mengambil sumpit. Ia mengangkat mie dari mangkuk dengan tatapan penuh pertimbangan. Wajahnya kembali datar saat perlahan memasukkan mie itu ke dalam mulutnya untuk mencicipi rasa hidangan tersebut. Mad God mulai menyantap mie itu dengan tenang. Ia terus mengangkat helaian mie menggunakan sumpit, lalu memakannya perlahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, pipinya tampak menggembung penuh saat ia mengunyah mie tersebut. Gerakannya tetap lambat dan teratur, sementara ekspresinya sulit ditebak. Ia sama sekali tidak memberikan komentar ataupun penilaian mengenai rasa hidangan yang baru saja disantapnya. Tatapannya perlahan berubah menjadi lebih tajam dan sedikit menyipit. Meski demikian, Mad God tetap memilih diam, seolah sedang menimbang sesuatu setelah merasakan semangkuk mie itu. Tak lama kemudian, ia menghentikan aktivitas makannya. Dengan gerakan tegas, Mad God meletakkan sumpit di atas meja, menandakan bahwa dirinya telah selesai memberikan penilaian terhadap hidangan tersebut. Melihat sikap itu, Jin Eon pun bertanya apakah mie tersebut perlu dimasak ulang. Namun alih-alih menjawab dengan serius, Mad God justru menjatuhkan tubuhnya ke lantai kayu di samping meja dan berbaring dengan santai. Ia mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dilakukan karena menurutnya ia hanya sedang lapar, sehingga rasa lapar itulah yang membuat makanan itu masih bisa dimakan. Jin Eon tetap mempertahankan ekspresi datarnya tanpa menunjukkan perubahan emosi yang berarti. Ia mendengarkan ucapan Mad God yang mengatakan bahwa seharusnya ia memasak mie itu sendiri sejak awal. Setelah merenungkan perkataan tersebut, Jin Eon hanya terdiam tanpa memberikan tanggapan. Beberapa saat kemudian, Jin Eon meraih mangkuk mie yang masih berada di atas meja. Ia mengangkatnya ke hadapan dirinya sebelum mulai menyantap isi mangkuk itu dengan tenang. Sambil terus memakan mie tersebut, Jin Eon mengatakan kepada Mad God agar menikmati saja rasa lapar yang dimilikinya. Ia juga menegaskan bahwa dirinya akan menghabiskan seluruh mie itu sendiri. Mad God tetap berbaring santai dengan kepala disangga oleh salah satu tangannya. Ia memandang Jin Eon yang melahap mie tanpa sedikit pun merasa bersalah, lalu menggerutu dengan nada kesal sambil menyebutnya sebagai bocah yang tidak tahu sopan santun. Setelah suasana kembali tenang, pembicaraan pun beralih ke persoalan lain. Dari posisi mereka yang masih berada di teras, Jin Eon akhirnya menanyakan alasan Mad God tidak pernah mengajarinya seni bela diri yang sebelumnya digunakan untuk menyingkirkan mayat-mayat. Mendengar pertanyaan itu, Mad God terlebih dahulu memastikan teknik yang dimaksud oleh Jin Eon adalah Star River Divine Art. Setelah mendapat kepastian, ia memandang Jin Eon dengan tatapan tidak percaya yang bercampur kesal. Baginya, bocah itu terlalu berani karena meminta teknik tersebut dengan santai, seolah-olah hanya sedang meminta kembali barang yang pernah dititipkan kepadanya. Mad God kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya Jin Eon tidak perlu mempelajari Star River Divine Art. Menurutnya, seni bela diri itu memiliki karakter yang terlalu mencolok sehingga justru berpotensi menyulitkan rekan-rekannya dalam berbagai situasi. Bahkan, ia meremehkan nilai teknik tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya hanya mempelajarinya sebagai hobi, bukan sebagai sumber kekuatan utama. Mendengar penjelasan itu, Jin Eon mencoba menawarkan sebuah pertukaran. Ia mengatakan bahwa dirinya bersedia mengajarkan White Lightning Ten Face Art apabila Mad God mau mengajarinya Star River Divine Art. Sambil mengucapkan tawaran tersebut, Jin Eon memperlihatkan kemampuan petirnya. Energi listrik berwarna biru segera mengalir mengelilingi tubuh dan kedua tangannya, sementara senyum tipis mulai muncul di wajahnya, menunjukkan rasa percaya diri. Namun, pertunjukan itu sama sekali tidak menarik perhatian Mad God. Dengan sikap tetap tenang, ia langsung menolak tawaran tersebut. Menurutnya, dirinya tidak pernah kekurangan kekuatan sehingga tidak memiliki alasan untuk menerima pertukaran hanya demi memperoleh teknik bela diri yang lain. Tidak menyerah begitu saja, Jin Eon kembali mengajukan tawaran kedua. Kali ini ia menawarkan Black Dog Recoil Art sebagai teknik yang dapat diajarkannya kepada Mad God. Ia menjelaskan bahwa teknik tersebut sebelumnya telah diajarkan kepada saudara kembar Sangbo.
dan hasil perkembangan mereka sejauh ini terbilang cukup memuaskan. Meski begitu, jawaban Mad God tetap tidak berubah. Ia kembali menolak dengan tenang sambil menegaskan bahwa dirinya sudah memiliki berbagai defensive arts atau seni pertahanan miliknya sendiri. Karena itulah, teknik tambahan yang ditawarkan Jin Eon sama sekali tidak dianggap sebagai sesuatu yang ia perlukan. Jin Eon pun mencoba mencari pilihan lain. Ia bertanya bagaimana jika yang dipertukarkan adalah mind splitting art. Mendengar hal itu, Mad God tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Sebaliknya, ia mulai menjelaskan prinsip yang menurutnya jauh lebih mendasar untuk mencapai tingkatan tertinggi dalam dunia bela diri. Menurut Mad God, seseorang yang ingin menjadi yang terkuat harus mampu menggunakan seni bela diri yang berbeda pada masing-masing tangan secara bersamaan. Sambil menjelaskan konsep itu, ia duduk bersila dan mengangkat kedua tangannya. Energi yang berbeda segera mengalir di setiap tangan, memperlihatkan secara langsung bagaimana prinsip tersebut diterapkan. Jin Eon memperhatikan demonstrasi itu dengan saksama. Jari-jarinya kemudian bergerak membentuk posisi tertentu, seolah sedang mengendalikan sebuah teknik. Pada saat yang sama, energi berwarna merah muda keunguan mulai berputar dan menyebar di sekitar kedua tangannya. Tanpa ragu, Jin Eon memperlihatkan kemampuannya. Ia memusatkan energi merah muda keunguan di sekeliling tubuh dan tangannya, lalu mengendalikannya melalui gerakan tangan yang terarah. Dengan teknik itu, ia menunjukkan bahwa dirinya mampu mencengkeram sebuah benda tanpa harus menyentuhnya secara langsung. Kemampuan tersebut ia sebut sebagai invisible grasp, lalu kembali menawarkannya sebagai teknik pertukaran kepada Mad God. Namun sebelum Mad God memberikan tanggapan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Energi berwarna biru kehijauan tiba-tiba muncul dan mengalir mengelilingi benda-benda di dekat mereka. Sebuah meja perlahan terangkat dari tempatnya, lalu melayang di udara sepenuhnya berada di bawah kendali energi tersebut. Melihat pemandangan itu, Jin Eon memperlihatkan ekspresi terkejut sambil mengamati benda yang bergerak tanpa disentuh secara langsung. Mad God kemudian melanjutkan demonstrasinya tanpa sedikit pun mengubah sikap santainya. Dengan kendali energi yang dimilikinya, semakin banyak benda di sekitar mereka ikut terangkat dan melayang di udara. Berbagai perabot bergerak mengitari tubuhnya, seolah dikendalikan oleh aliran energi biru kehijauan yang menghubungkan setiap benda. Meski mampu mengendalikan semuanya sekaligus, Mad God tetap duduk santai tanpa perlu melakukan banyak gerakan. Setelah memperlihatkan semua itu, Mad God menegaskan bahwa kemampuannya tidak berhenti hanya pada penggunaan satu teknik semata. Ia mengatakan bahwa dirinya sebenarnya mengharapkan sesuatu yang jauh lebih tinggi dari seorang murid Fish King. Ucapan itu disampaikan dengan nada penuh keyakinan. Sambil sedikit menyeringai, ia kembali memasukkan mie ke dalam mulutnya, sementara sisa-sisa energi dan beberapa benda kecil masih tampak melayang di sekelilingnya, seolah menjadi bukti betapa mudahnya ia mengendalikan semua itu. Jin Eon terus memperhatikan Mad God yang masih duduk santai dengan satu tangan menopang wajahnya. Sementara itu, sisa-sisa energi biru kehijauan dari demonstrasi sebelumnya masih tampak berputar di sekitar mereka. Mendengar penjelasan Mad God, Jin Eon terlihat kebingungan. Ia pun mengatakan bahwa mau bagaimana lagi, karena sebenarnya sejak awal ia tidak ingin menyebutkan hal tersebut. Setelah terdiam sesaat, Jin Eon akhirnya mengajukan sebuah tawaran baru. Dengan nada yang jauh lebih serius, ia menyatakan kesediaannya untuk mengajarkan sebuah seni bela diri kuno bernama Lost Art of Dugu Nine Swords. Berbeda dengan teknik-teknik yang sebelumnya ditawarkan, kali ini ia benar-benar menunjukkan keyakinan. Tatapannya menjadi tajam, matanya sedikit menyipit, sementara senyum tipis di wajahnya memperlihatkan rasa percaya diri. Pencahayaan yang jatuh di wajahnya semakin mempertegas perubahan suasana ketika nama teknik itu diucapkan. Jin Eon kembali menegaskan bahwa teknik yang dimaksud adalah Lost Art of Dugu Nine Swords. Begitu mendengar nama tersebut, reaksi Mad God langsung berubah. Tatapannya menjadi jauh lebih serius, dan matanya terbuka sedikit lebih lebar. Untuk pertama kalinya dalam percakapan itu, ia benar-benar menunjukkan ketertarikan terhadap tawaran yang diajukan Jin Eon. Dengan wajah tetap serius, Mad God menatap Jin Eon lalu memperingatkannya agar tidak mencoba menipunya. Namun, Jin Eon justru menjawab dengan santai bahwa memang itulah niatnya sejak awal. Mendengar jawaban itu, Mad God hanya terdiam.
Ia terus memperhatikan Jin Eon dengan ekspresi serius selama beberapa saat sebelum sudut bibirnya perlahan terangkat membentuk senyum tipis. Tak lama kemudian senyum itu berubah menjadi tawa lepas. Suasana yang sebelumnya dipenuhi ketegangan akhirnya mencair setelah Mad God tertawa tanpa berusaha menahannya. Saat Mad God masih tersenyum santai, Jin Eon segera memanfaatkan momen tersebut. Ia mengatakan bahwa karena dirinya berhasil membuat Mad God tertawa, setidaknya ia berharap bisa diajari sedikit saja teknik yang sebelumnya diminta. Namun Mad God langsung menyuruhnya melupakan keinginan itu. Menurutnya akan lebih baik jika Jin Eon kembali memasak mie, karena kuah mie yang dibuat sebelumnya terasa terlalu encer. Setelah itu, Mad God memberitahu bahwa di dalam kotak makanan yang berada di sudut dapur terdapat ginseng liar. Ia pun menginstruksikan Jin Eon untuk memasukkan ginseng tersebut saat merebus mie. Seolah itulah hal yang jauh lebih penting untuk dilakukan daripada melanjutkan pembicaraan mengenai teknik bela diri. Jin Eon tampak kebingungan setelah mendengar penjelasan tersebut. Ia memandang Mad God dengan raut penuh tanda tanya, lalu mempertanyakan mengapa ginseng liar justru digunakan sebagai bahan pelengkap semangkuk mie. Mad God tetap menanggapi pertanyaan itu dengan tenang. Tanpa sedikit pun mengubah ekspresinya, ia justru meminta Jin Eon memikirkan sendiri alasan mengapa dirinya memilih menetap di Gunung Cheongyak selama ini. Setelah membiarkan Jin Eon berpikir sejenak, Mad God mengungkapkan bahwa kawasan Gunung Cheongyak memang dipenuhi oleh ginseng liar. Tanaman berkhasiat itu tumbuh dalam jumlah melimpah, sehingga keberadaannya sudah menjadi bagian yang biasa dari gunung tersebut. Ia kemudian melanjutkan penjelasannya. Menurut Mad God, bukan hanya ginseng liar yang tumbuh secara alami di Gunung Cheongyak. Jamur lingzi juga berkembang di sana, sementara buah persik yang tumbuh di gunung itu memiliki kualitas yang sama. Sekali berbeda dan jauh melampaui buah persik yang dapat ditemukan di tempat lain. Mad God juga menjelaskan bahwa hewan-hewan yang hidup dan berkeliaran di Gunung Cheongyak selama ini mengonsumsi berbagai tanaman berkhasiat tersebut sebagai bagian dari makanan mereka. Karena itulah seluruh ekosistem di gunung itu berkembang dengan cara yang berbeda dari wilayah lain. Dari penjelasan tersebut, Mad God kemudian menarik sebuah kesimpulan. Menurutnya, karena tanaman dan hewan di Gunung Cheongyak terus saling memanfaatkan sumber daya alam yang kaya energi, semua bahan yang berasal dari gunung itu memiliki kualitas yang jauh lebih unggul dibandingkan bahan-bahan dari tempat lain. Sambil mengangkat satu tangan ke arah kepalanya, Mad God menatap Jin Eon dengan ekspresi tenang namun serius. Ia menjelaskan bahwa rambutnya yang kembali menghitam bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan hasil dari seluruh proses dan prinsip kehidupan yang baru saja ia jelaskan. Jin Eon mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah memahami penjelasan tersebut, ia menyimpulkan bahwa Mad God bukan sekadar tinggal di Gunung Cheongyak, melainkan benar-benar menguasai dan memanfaatkan seluruh gunung itu sebagai wilayah tempat tinggalnya. Mendengar ucapan itu, Mad God memalingkan wajahnya sejenak, lalu meminta Jin Eon untuk mengingat penjelasan tersebut baik-baik karena menurutnya hal itu sangat penting. Mad God kemudian menerangkan bahwa inti sebenarnya bukan sekadar mengonsumsi eliksir terbaik atau tanaman berkhasiat. Yang terpenting adalah hidup berdampingan dengan gunung itu sendiri dan menerima manfaat yang terus diberikan oleh alam. Ia juga menegaskan bahwa seseorang tidak boleh mengambil seluruh sumber daya gunung hingga habis, melainkan hanya memanfaatkan seperlunya agar keseimbangan alam tetap terjaga. Mad God kemudian menguraikan langkah pertama yang harus dilakukan. Menurutnya, seseorang harus membiasakan diri menghirup udara pegunungan setiap hari sebagai bagian dari proses menyatu dengan lingkungan. Setelah itu, langkah berikutnya adalah meminum air pegunungan yang berasal langsung dari alam, karena air tersebut menjadi sarana untuk menerima energi alami yang dimiliki Gunung Cheongyak. Ia melanjutkan penjelasannya dengan menerangkan bahwa hewan-hewan yang hidup di Gunung Cheongyak memakan rerumputan yang terus disuburkan oleh air pegunungan. Semua itu merupakan bagian dari sebuah siklus alami yang membuat setiap makhluk hidup dan sumber daya di gunung tersebut terus memperoleh nutrisi serta energi dari lingkungan yang sama. Setelah memakan rerumputan itu, hewan-hewan tersebut akan mengembalikan nutrisi ke tanah melalui kotoran mereka. Tanah pun kembali subur dan melahirkan tunas-tunas kehidupan yang baru. Mad God menjelaskan bahwa ketika seseorang mengonsumsi eliksir terbaik yang lahir dari lingkungan seperti itu,
Sesungguhnya ia sedang menerima hasil dari keseluruhan harmoni alam yang saling mendukung. Sambil berdiri dengan tenang, Mad God menarik napas dalam-dalam dan menghirup udara pegunungan dengan ekspresi damai. Ia menjelaskan bahwa bernapas bersama gunung berarti menerima seluruh keberadaan gunung sebagai satu kesatuan. Menurutnya, hal yang paling penting adalah memastikan harmoni gunung tetap terjaga dan tidak rusak oleh kehadiran dirinya sendiri. Dengan senyum tipis yang mencerminkan keyakinannya terhadap prinsip tersebut, Mad God kemudian menegaskan bahwa menjaga keseimbangan adalah hal yang paling utama. Karena itulah, ia hanya membutuhkan 1 kali makan dalam sehari. Menurutnya, kerakusan merupakan cara paling cepat untuk menghancurkan harmoni alam yang selama ini dijaga. Sejak tadi, Jin Eon hanya duduk sambil menyimak setiap penjelasan itu dengan saksama. Perlahan ia menundukkan kepala dan merenungkan seluruh ucapan Mad God. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa inti sesungguhnya bukan terletak pada nama teknik bela diri ataupun tingkatan ilmu. Baginya, apakah seseorang mempelajari White Lightning Ten Face Art, Star River Divine Art, atau teknik lainnya tidak lagi menjadi hal yang paling penting dibandingkan memahami prinsip yang baru saja dijelaskan oleh Mad God. Setelah memperoleh pemahaman tersebut, Jin Eon mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Mad God. Ia merasa penjelasan yang baru saja didengarnya telah memberinya pencerahan yang sangat besar, jauh melampaui apa yang semula ia harapkan. Mad God yang berdiri membelakangi Jin Eon hanya menanggapi dengan sikap santai. Alih-alih memuji pemahaman muridnya, ia justru menyuruh Jin Eon menunjukkan rasa terima kasih melalui tindakan yang lebih berguna, yaitu pergi memasak mie. Tak berhenti sampai di situ, Mad God kembali memberikan penilaian yang sangat tajam terhadap masakan Jin Eon. Dengan nada datar namun penuh sindiran, ia mengatakan bahwa mie buatan Jin Eon benar-benar buruk. Bahkan menurutnya, hewan-hewan liar yang hidup bebas di Gunung Chongyak pun akan memuntahkan makanan itu jika sampai mencicipinya. Mad God bahkan menambahkan bahwa mengunyah rumput masih jauh lebih baik daripada memakan semangkuk mie yang tadi dibuat Jin Eon. Mendengar penilaian setajam itu, Jin Eon hanya memasang wajah yang berusaha menahan rasa kesal sekaligus kecewa. Meski demikian, Jin Eon tidak tinggal diam. Ia membalas kekesalan Mad God dengan sebuah sindiran. Menurutnya, seseorang yang terus berbicara tentang hidup selaras dengan alam seharusnya bersikap konsisten terhadap ucapannya. Sebagai contoh, ia mengingatkan bahwa Mad God sebelumnya pernah menghancurkan pegunungan menggunakan Star River Divine Art, sesuatu yang jelas bertentangan dengan prinsip hidup harmonis bersama alam yang baru saja dijelaskan. Jin Eon kemudian melanjutkan sindirannya. Ia mengatakan bahwa jika mengikuti logika Mad God, berarti rumput dan hewan-hewan liar yang hidup di pegunungan itu rupanya tidak dianggap sebagai bagian dari alam. Kesimpulan itu ia sampaikan dengan nada mengejek, seolah ingin menunjukkan bahwa alasan Mad God dipenuhi kontradiksi. Mendengar sindiran tersebut, Mad God tidak membantah secara langsung. Ia hanya memperlihatkan senyum tipis yang menyiratkan rasa geli sekaligus kesal, seakan memahami maksud ucapan Jin Eon tetapi tetap berusaha mempertahankan ketenangannya. Namun, tepat ketika Mad God menoleh ke arahnya, Jin Eon langsung berbalik dan berlari menjauh dari tempat itu. Tingkah muridnya yang kabur begitu saja membuat Mad God hanya bisa memandang dengan wajah jengkel, menyadari bahwa Jin Eon sengaja melarikan diri sebelum sempat menerima balasan atas sindirannya. Mad God langsung memaki Jin Eon dengan nada penuh kekesalan. Wajahnya dipenuhi amarah yang bercampur rasa dongkol karena baru saja dipermainkan oleh muridnya sendiri. Beberapa saat kemudian, ia duduk santai di bangku yang berada di depan rumah sambil terus menggerutu. Mad God mengeluhkan bahwa bahkan Sword Emperor maupun pemimpin aliansi Murim selalu gugup ketika berhadapan dengannya. Namun berbeda dengan mereka, Jin Eon justru berani membalas setiap ucapannya, bahkan masih sempat bermain kata di hadapannya. Ia kembali mendengus pelan sebelum mengomentari tingkah Jin Eon. Menurutnya, bocah itu bahkan memiliki keberanian untuk meminta dirinya mengajarkan seni bela diri, seolah permintaan sebesar itu adalah sesuatu yang biasa. Senyum miring perlahan muncul di sudut bibirnya, memperlihatkan rasa heran yang bercampur sikap meremehkan. Dalam hati, ia hanya bisa menyimpulkan bahwa Jin Eon benar-benar anak yang gila. Sementara itu, Jin Eon kembali terlihat berada di dapur. Ia berdiri di depan sebuah periuk besar yang terbuka sambil memegang sebatang bahan herbal di salah satu tangannya.
Wajahnya tetap tenang, bahkan dihiasi senyum tipis saat kembali melanjutkan pekerjaannya memasak. Tak lama kemudian, suasana berpindah ke sebuah bangunan bertingkat tinggi bernama Pavilion Cloudfire. Langit tampak cerah, sementara lentera-lentera merah tergantung di berbagai sudut bangunan. Daun-daun yang berterbangan tertiup angin semakin menegaskan bahwa lokasi dan suasana telah berganti. Di salah satu jendela bundar bangunan itu, tampak seorang pria berambut hitam mengenakan pakaian berwarna gelap sedang berdiri memandang keluar. Ekspresinya tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan keseriusan. Daun-daun yang melintas di depan jendela semakin memperkuat suasana hening yang menyelimuti tempat tersebut. Pria itu tidak lain adalah Heavenly Demon. Dengan tatapan tajam, ia mulai berpikir bahwa seharusnya merpati pos telah tiba pada hari itu. Namun, hingga saat tersebut belum ada seekor pun yang datang. Kesadaran itu membuatnya mulai menyimpulkan bahwa sesuatu yang tidak beres telah terjadi. Tatapan Heavenly Demon pun berubah semakin serius dan waspada. Tanpa membuang waktu, ia segera memanggil bawahannya yang menjabat sebagai Right Guardian untuk menghadap. Tak lama kemudian, seorang bawahan yang seluruh tubuh dan wajahnya dibalut kain perban bertuliskan simbol-simbol muncul di hadapan Heavenly Demon. Ia langsung membungkukkan tubuhnya dengan hormat sambil menunggu perintah yang akan diberikan. Dengan nada tegas, Heavenly Demon memerintahkan Right Guardian agar segera berangkat menuju Gunung Cheongyak dan menyelidiki apa yang sebenarnya telah terjadi di sana. Baginya, keterlambatan merpati pos bukanlah kejadian biasa, melainkan pertanda bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak normal. Mendengar perintah tersebut, Right Guardian tetap mempertahankan ekspresi tenang dan patuh. Tanpa mengajukan keberatan sedikit pun, ia menerima tugas itu dan menyatakan bahwa dirinya akan segera melaksanakannya sesuai kehendak tuannya. Sesaat setelah menerima perintah dari Heavenly Demon, Right Guardian segera meninggalkan ruangan. Tubuhnya menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan jejak energi gelap yang berputar di lantai sebelum perlahan lenyap. Sementara itu, Heavenly Demon tetap berdiri di dekat jendela dengan punggung menghadap ruangan, mengamati kepergian bawahannya dengan sikap tenang. Perlahan, Heavenly Demon menurunkan sedikit kipas yang berada di tangannya. Tatapannya berubah semakin serius ketika ia menyimpulkan bahwa rangkaian peristiwa yang baru saja terjadi merupakan sebuah kemunduran besar bagi pihaknya. Di dalam benaknya, ia mulai menguraikan besarnya kerugian yang telah mereka alami. Satu persatu nama penting muncul dalam pikirannya, dimulai dari Left Guardian, kemudian Gold Silver Assassins, hingga Seven Sword dan Nine Sword. Hilangnya sejumlah tokoh utama itu membuatnya sadar bahwa keadaan telah berkembang jauh lebih serius daripada perkiraan semula. Masih berdiri menghadap jendela, Heavenly Demon melanjutkan penilaiannya terhadap situasi. Perhatiannya kini tertuju kepada putra tertua kelompok dagang Eunha. Dalam hati, ia menyimpulkan bahwa Jin Eon tidak lagi bisa dipandang remeh karena kini telah berkembang menjadi ancaman yang benar-benar harus diperhitungkan. Beberapa saat kemudian pintu ruangan terbuka dari belakang. Seseorang melangkah masuk dengan tenang sambil mendorong daun pintu. Sosok yang datang itu tidak lain adalah Sword Demon. Tanpa perlu menoleh sepenuhnya, Heavenly Demon langsung menyadari kehadiran sahabat lamanya tersebut. Ia hanya memalingkan wajah sedikit ke belakang dengan ekspresi yang tetap tenang dan terkendali. Sambil menyambut kedatangan Sword Demon, Heavenly Demon mengatakan bahwa waktunya datang sangat tepat karena memang ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Namun sesaat kemudian suasana berubah drastis. Terdengar sebuah hentakan keras dari arah Sword Demon yang mengguncang bagian atas bangunan hingga menimbulkan getaran kuat di seluruh ruangan. Dalam sekejap mata, Sword Demon melesat dengan kecepatan luar biasa. Ia langsung mencengkeram leher Heavenly Demon menggunakan satu tangan, lalu menghantam tubuhnya ke dinding dengan kekuatan dahsyat. Benturan itu membuat tembok di belakang mereka retak, sementara sebagian bangunan ikut rusak akibat kerasnya tabrakan. Puing-puing berjatuhan ke lantai, tetapi genggaman Sword Demon di leher lawannya sama sekali tidak mengendur. Meski tubuhnya terangkat dan lehernya dicekik dengan kuat, Heavenly Demon tetap mempertahankan ketenangannya. Ia menatap Sword Demon tanpa sedikit pun memperlihatkan kepanikan.
Dengan suara yang tetap terkendali, ia menyampaikan bahwa dirinya tidak memahami mengapa sahabatnya bisa berubah menjadi seperti sekarang, seolah mempertanyakan alasan di balik perubahan sikap Sword Demon yang kini justru memusuhinya. Wajah Sword Demon berubah semakin keras. Rahangnya mengatup kuat sementara cengkeramannya di leher Heavenly Demon tetap tidak mengendur sedikit pun. Dengan nada dingin, ia menolak anggapan bahwa hubungan mereka masih bisa disebut sebagai persahabatan. Baginya, ikatan semacam itu telah lama berakhir sehingga Heavenly Demon tidak lagi berhak menyebutnya sebagai teman. Tatapan Sword Demon kemudian menjadi semakin tajam, disertai aura membunuh yang terus meningkat. Sambil tetap menahan Heavenly Demon di hadapannya, ia mendesak agar semua kebohongan dihentikan dan tujuan sebenarnya di balik seluruh tindakannya diungkapkan. Menurutnya, rangkaian peristiwa yang telah terjadi tidak mungkin sekadar kebetulan. Ia yakin bahwa Heavenly Demon sedang menjalankan sebuah rencana besar yang selama ini disembunyikan, dan kini ia menuntut penjelasan mengenai maksud sebenarnya dari semua itu.